Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bumbu dasar yang bisa dijadikan stok supaya masak jadi satset dan anti ribet. Kita bikin 3 bumbu dasar, yaitu putih, kuning, dan merah, plus 1 bumbu serbaguna. Insya Allah bakalan ngebantu kita banget selama bulan Ramadan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita bikin bumbu dasar putih. Ini lebih ke bumbu dasar bawang. Bisa banget untuk bikin sop ayam atau sop sayur. Abis ditumis tambah air atau kaldu, tambahkan wortel, kentang, bisa pakai ayam atau bakso, bisa ditambahin sayuran lain juga. Tinggal kreasi aja. Terus bisa juga buat opor ayam, tinggal ditambahin ketumbar bubuk, lengkuas, geprek, daun salam, dan serai geprek pas ditumis. Terus tambahin ayam dan santan. Ada lagi nih contoh yang lebih gampang lagi, yaitu perkedel kentang. Kentang goreng halus, ditambah bumbu putih ini, dan tambahin seledri. Dibentuk, terus dibalut kocokan telur, baru digoreng. Gampang kan? Ini ada list beberapa contoh, teman-teman tinggal screenshot aja, nanti tinggal dipraktekin. Dan untuk takaran gula, garam, kaldu bubuk, teman-teman tinggal menyesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, untuk membuat bumbu dasar putih atau bumbu dasar bawang, kita butuh 250 gram bawang putih dan 250 gram bawang merah. Masukkan ke dalam blender. Boleh dipotong-potong dulu kecil-kecil kalau takut blendernya kurang kuat. Tambahkan 1 sendok makan merica bubuk, atau kalau pakai yang lada bubuk saset, kira-kira sekitar 3 saset ya. Tuangkan 250 ml minyak goreng. Kita gunakan minyak goreng daripada air supaya memasaknya jadi lebih cepat dan bumbunya lebih tahan lama. Karena kadar airnya lebih sedikit ya. Blend atau proses sampai halus. Pastikan sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus, lanjut tuangkan ke atas wajan di atas kompor. Set menggunakan api sedang. Kemudian tumis sampai harum dan pecah minyaknya. Ditumis atau diaduk terus biar nggak ada bagian yang gosong. Kita tumis sampai tanak, nggak ada bau langu atau masih mentah. Sampai matang dan tanak, biasanya minyaknya udah memisah dari bumbu. Kira-kira kayak gini, ini udah cukup. Angkat dan biarkan dingin. Selanjutnya kita akan membuat bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning ini bisa diaplikasikan untuk membuat ayam ungkep. Ayam tinggal ditambah bumbu kuning, daun salam, serai, lengkuas, daun jeruk, tambah air dikit dan diungkep. Teman-teman juga bisa pakai bumbu kuning ini untuk marinasi ikan goreng. Bisa juga untuk bikin pesmol, acar kuning, gulai, kare, dan lain-lain. List ini bisa teman-teman screenshot ya. Takaran gula, garam menyesuaikan dengan selera masing-masing aja. Cara membuat bumbu dasar kuning, siapkan 100 gram bawang putih, 150 gram bawang merah, 40 gram kemiri yang udah disangrai. Setelah disangrai, digeprek kayak gini biar gampang di blender. 45 gram kunyit, 20 gram lengkuas, 20 gram jahe. Masukkan ke dalam blender. Sebaiknya bahan-bahan ini dipotong lebih kecil-kecil lagi kalau khawatir blendernya nggak kuat. Tambahkan 1 sendok makan lada atau merica bubuk. Tambahkan 2 sendok makan ketumbar bubuk. Tuangkan 250 ml minyak goreng. Blend atau proses sampai halus. Pastikan sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus, lanjut tuangkan ke atas wajan di atas kompor. Kita pakai api sedang aja, kemudian tumis sampai harum dan pecah minyaknya. Ini sebaiknya terus diaduk atau ditumis biar nggak ada bagian yang gosong. Kita tumis sampai bumbunya tanak, nggak ada bau mentah atau langu, matang dan tanak. Biasanya minyaknya udah memisah dari bumbu ya, kayak gini. Ini udah cukup. Angkat dan biarkan dingin.
Lanjut ya, kita bikin bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah bisa dibuat jadi berbagai masakan seperti balado, tinggal ditambah daun jeruk, balado ayam, balado telur, balado terong, sambal goreng kentang, dan makanan lainnya. Bisa juga loh dibikin untuk nasi goreng merah atau dibuat seblak tinggal ditambah kencur yang dihaluskan. List ini bisa teman-teman screenshot dan silakan dipraktekkan dan dikreasikan di rumah ya. Cara bikin bumbu dasar merah, kita siapkan bahan-bahannya yaitu 100 gram bawang merah, 85 gram bawang putih, 35 gram kemiri sangrai udah dikeprek, 200 gram cabai merah besar, buang bijinya dan dipotong-potong kayak gini, 30 gram cabai keriting dipotong-potong, masukkan ke dalam blender. Kemudian tuangkan 225 sampai 250 ml minyak goreng. Blend atau proses sampai halus. Pastikan sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus, tuangkan ke atas wajan di atas kompor. Gunakan api sedang, kemudian tumis sampai harum dan pecah minyak. Ini terus diaduk dan ditumis ya teman-teman, biar nggak ada bagian yang gosong. Bumbu dasar merah ini kalau nggak sampai tanak, bau langunya bisa berasa. Jadi harus ditumis sampai tanak. Kalau udah matang dan tanak, minyaknya udah memisah, aromanya wangi, angkat dan biarkan dingin. Terakhir kita bikin bumbu serbaguna, bisa dijadikan berbagai masakan seperti nasi goreng, mie goreng, bihun atau kue tiaw goreng, capcay, aneka tumis-tumisan. Nah teman-teman nanti bisa tambahkan saus tiram dan minyak wijen kalau suka. Ini bisa di screenshot ya, silakan dipraktekin di rumah. Bikin bumbu serbagunanya dari bahan-bahan berikut, yaitu 150 gram bawang putih, 150 gram bawang merah, 50 gram cabai merah besar, buang bijinya dan udah dipotong-potong, 40 gram kemiri yang udah disangrai dan udah digeprek, 50 gram daun bawang, bagian bawahnya aja udah dipotong-potong, 50 gram bawang bombay yang udah dipotong-potong juga. Di sini aku udah panaskan 250 ml minyak goreng. Pastikan udah bener-bener panas. Masukkan bahan-bahan yang udah kita siapin tadi. Tambahkan 20 gram ebi. Pakai rebon atau udang segar yang udah dikupas kulit juga bisa ya teman-teman. Aduk dan masak sampai matang. Nah, kalau udah matang, angkat. Biarkan suhunya turun. Kalau udah turun suhunya minimal hangat, masukkan ke dalam blender beserta minyak-minyaknya juga. Kemudian blend atau proses sampai halus. Nah, kalau udah halus, lanjut kita masukkan kembali ke atas wajan. Tumis dan aduk terus sampai minyaknya memisah dari bumbunya. Wah, aromanya ini gurih banget. Bumbu ini yang biasanya dipakai abang-abang nasi goreng. Kalau udah harum, tanak dan minyaknya udah kepisah, angkat, biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman, bumbu dasarnya udah jadi. Kalau udah dingin, bisa kita masukkan ke wadah bersih. Aku kali ini pakai wadah cetakan es batu silikon kayak gini. Jadi biar gampang karena bumbunya udah terbagi dan bisa hemat tempat juga. Wadah apapun tuh bisa dipakai ya teman-teman, yang penting bersih. Lakukan sampai selesai, beri tutupnya. Kemudian ini bisa kita simpan di dalam kulkas. Di freezer bisa tahan 6 bulan ya. Nah teman-teman, ini udah aku bekuin. Kalau udah beku jadi mudah dikeluarkan kayak gini. Tinggal kita pakai untuk bikin masakan apa saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Semoga video ini bisa bermanfaat, bahkan selain di bulan Ramadan ya, insya Allah. Ini bakalan membantu kita menyiapkan makanan untuk keluarga tercinta ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.